Hai sahabat semuanya, ketemu lagi kita. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, doaku selalu ada untuk kalian. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Buat teman-teman yang sedang sakit, tetapi aku berharap nggak ada yang sakit ya. Semoga cepat sembuh, banyak-banyak meditasi, karena kunci kesehatan itu ada dalam meditasi ya. Jadi sering-sering meditasi. Apa itu meditasi? Meditasi itu apakah mengosongkan pikiran? Ya, banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Enggak. Meditasi itu fokus ke dalam ya, masuk ke dalam diri, koneksikan dirimu dengan batinmu ya. Bagaimana caranya? Cukup kamu duduk bersila ya, punggung tegak lurus, bisa berbaring. Kalau mungkin ada yang punya keluhan sakit kaki, lutut ya, bisa berbaring, tetapi usahakan tulang punggungnya tegak lurus ya, dan tangan menengadah ke atas atau seperti apapun terserah ya. Bukan fokus ke dalam pikiran, bukan fokus mengosongkan pikiran, tetapi hanya menikmati tarikan dan hembusan nafas ya. Fokus saja ke sana, nikmatin terus. Jika ada pikiran-pikiran yang muncul, maka biarkan ya, kembali fokus ke dalam nafasmu. Terus ya, ikutin aja, nikmatin hembusan, tarikan nafasmu, syukuri itu ya. Terus saja fokus ke sana. Nafasnya, nafas dari pertama ya, nafas dari tarik dari hidung ya. Dari hidung perut mengembang ya. Tahan 3 detik, tarik 3 detik ya. Tahan 3 detik, kemudian hembuskan dari mulut ya. Ketika menghembuskan nafas, habiskan perut itu, mengempis ya sampai habis selama 3 detik. Lakukan itu 3 kali. Kemudian setelah itu kalian bernafas normal ya, seperti biasa dari hidung ke hidung. Tetapi ya nafasnya yang tadi ya. Ketika menarik nafas, perut mengembang, perut mengembang. Ketika membuang nafas dari hidung juga perut mengempis. Jadi saksikan nafas itu terus ya, sampai kalian merasa benar-benar cukup, maka kalian bisa mengulanginya lagi setiap hari. Itu meditasi ya, hening. Jadi ketika meditasi nanti akan banyak luka-luka ya, luka-luka masa lalu, luka-luka di alam bawah sadar itu naik ke permukaan. Jadi biarkan ya. Mungkin kalian dalam meditasi tanpa sadar menangis, nggak apa-apa, lanjutkan juga ya, karena itu proses pelepasan, proses penyembuhan luka. Jadi teruskan ya. Untuk teman-teman yang berada di satu masalah, aku doakan semoga masalah kalian cepat terselesaikan. Yakin dan percaya bahwa kalian bisa melewati itu semua. Sugesti positif ya, afirmasi positif. Ini di full moon ya guys. Apa kalian merasa pusing? Dari kemarin kepalaku pusing, aku nggak bisa tidur. Ya itulah efeknya ya, efek dari full moon. Sebagian orang mengalami pusing kepala ya, diobatin pun nggak bakalan hilang. Kemudian naik turun emosional ya, kadang tiba-tiba menangis nggak jelas, sedih nggak jelas, marah-marah nggak jelas, jengkel. Itu efek dari full moon, nggak apa-apa. Banyak-banyak yang muslim ya, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ibadahnya dikuatin, karena di energi full moon itu air laut pasang ya, naik. Jadi yang spiritual akan semakin spiritual, yang baik akan semakin baik, dan yang buruk akan semakin buruk ya. Kejahatan akan semakin jahat ya. Seseorang yang jahat, dia akan semakin jahat. Tetapi seseorang yang dia mungkin belajar ya, meningkatkan spiritualnya, dia akan semakin meningkat. Jadi ya, banyak-banyak menyebarkan energi positif ya. Sebelum aku memulai bacaan hari ini, aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Aku nggak sempat jawab di komen. Bentar ya. Oh no.
salah sih? Ada yang bilang barakallah. Ada yang bilang suaranya kecil Kak. Aku padahal udah pakai speaker ya. Ini aku nggak pakai speaker karena kayaknya lebih kuat, lebih kencang nggak pakai speaker ya. Jadi udah nggak usah pakai speaker deh. Sinyal, oke, ayo. Kita akan ngobrol dulu ya, karena aku nggak bisa live ya guys. Di sini jaringannya lemot, wifi-nya lemot, makanya aku jarang upload video juga ya. Lemot banget jaringannya. Oke, ini komentarnya Kak siapa ini? Nggak tahu ya, user PK79 yang merasa punya pertanyaan ini deh ya. Selamat malam Mbak maaf saya nggak tahu ini cerita untuk siapa, dari zodiak apa. Kalau ini cerita Aquarius, inisial Santi, Jakarta Utara, mungkin itu mantanku. Kalau dia seandainya sudah menikah atau dia kembali lagi ke mantannya, nggak apa-apa, alhamdulillah. Gini ya, teman-teman sesuaikan ya. Jika kalian menonton video tarot ya, tertarik nih energinya menonton video tarot, oke? Sesuaikan. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan itu, yaitu berarti energi kalian yang ketarik ya. Meskipun mungkin banyak yang nonton cocok semua, ketarik energinya, yaitu energi kalian, tetapi tidak 100% ya. Hanya beberapa persen aja. Jika ingin 100% energi kalian, maka kalian harus personal reading ya. Harus bacaan pribadi. Dan bacaan pribadi itu kalian akan mendapatkan video panjang ya, durasinya 30 sampai 50 detik ya, 55 atau bahkan lebih ya, tergantung dari masalah kalian. Jika masalah kalian besar, masalah kalian rumit, masalah kalian panjang, maka ya videonya akan panjang ya, tergantung dari masalah kalian. Dan tetap 250, nggak ada kenaikan ya, nggak ada batas pertanyaan juga. Jadi terserah kalian mau bertanya berapapun ya, masalah kalian sebesar apapun, harganya tetap segitu ya, pertukaran energinya. Dan kalian bisa free konsultasi ya, sampai kapanpun, terserah kalian ingin berbagi, ingin curhat, ingin ingin sharing ya, masalah kalian yang kalian hadapi, silahkan ya, itu gratis, kecuali personal reading ya, ada pertukaran energi. Kalau aku menarik energi yaitu lelah, capek, oke? Dan teman-teman mungkin yang di grup bingung ya, aku nggak bisa masuk lagi ke grup guys, jadi gimana ya, aku juga nggak masukin seseorang jadi admin ya, jadi nggak bisa. Aku juga nggak bisa buka nomorku yang lama, jadi gimana ya, apa aku bikin grup baru atau seperti apa, nanti ya kita lihat. Dan maaf ya, aku udah 2 kali ganti grup karena ya begitulah ya, HP yang pertamanya yang hilang, kemarin HP-nya jatuh, pecah ya, jadi harus di servis dan pada hilang semuanya, pada diprogram ya, program baru, jadi pada hilang. Nomor-nomor kontak-kontak juga pada hilang semua. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman merasa kehilangan ya, silakan, itu udah ada nomor baruku yang mau WA ya. Terus siapa lagi ini? Oke, pertanyaannya, aku menikah di KUA. Gak kelihatan guys. Aku menikah di KUA tahun 2012, pisah tahun 2022. Kami punya anak 2, cewek dan cowok. Kami berpisah karena dia selalu ambisi tinggi dan berselingkuh dengan orang baru dan menikah siri. Tapi berjalannya waktu mereka berpisah karena pernikahan mereka akibat ilmu pelet dan janji-janji untuk hidup yang baik serba berkecukupan. Terus apa? Tapi kenyataannya nol, janji tinggal janji. Akhirnya mantanku ditipu uang dan dimanfaatkan harga dirinya serta dihina sebagai itu perjalanan ya Kak ya. Kak user PK7, nggak tahu namanya siapa. Maaf ya yang merasa punya pertanyaan ini.
Gini ya, setiap manusia itu punya pelajaran ya, punya pelajaran kehidupan masing-masing, baik kakak ataupun suami kakak. Jadi ini adalah pelajarannya dia yang harus dia ambil. Juga kakak juga bisa mengambil dari pelajaran ini. Jadi jangan diabaikan pelajarannya ya, agar apa? Agar bisa berkembang. Kehidupannya bisa berkembang, jiwa kalian bisa berkembang. Nggak stay di situ-situ aja. Kalau pasangan kakak nggak mengambil pelajarannya ini, maka dia pun akan seperti itu terus ya, akan mengulang siklus. Oke, dia akan berselingkuh lagi, dia akan menjalin hubungan lagi bersama seseorang, dia akan dimanfaatkan lagi, dia akan mungkin diguna-guna lagi ya, karena energinya yang itu akan ditarik jika dia nggak belajar, jika dia nggak lulus, jika dia nggak mengambil pelajarannya ya. Jadi apapun itu, apapun masalah yang kalian dapatkan, baik itu mungkin suami selingkuh, istri selingkuh, ada pelajaran di balik itu semua. Jadi ambil pelajarannya ya, agar apa? Agar nggak menjadi siklus berulang. Oke? Jadi jika nggak diambil pelajarannya, kalian akan mengalaminya lagi. Jadi ambil pelajarannya agar nggak berulang. Oke? Apalagi guys? Macet. Kak, saya mau nanya, apakah mantan suamiku sudah bersama pasangannya sekarang ini atau saat ini, kakak? Makasih, salam. Kak user JC9K, aku nggak tahu. Ini kita harus cek energi ya, harus personal reading, karena ini melihat energinya suaminya kakak dengan pasangannya yang sekarang ya. Jadi kita harus personal reading, harus narik energinya mantan suami kakak. Oke, kakak. Jadi kalau hanya menerawang begini, aku nggak mau berandai-andai ya. Kok cuman ini guys, bentar ya, ini yang baru kayaknya deh, kemarin perasaan banyak, kenapa nggak nongol semua. Bentar, kita santai ya, santai sambil minum kopi. Aku biasanya live ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Aku biasanya live, tapi ya karena berhubung jaringannya nggak narik ya, lemot, aku nggak bisa live. Tuh kan sebentar ya guys. Wah, kepalanya pusing. Efek full moon sangat kuat sekali ya dari kemarin. Jadi teman-teman gak usah diobatin ya, percuma, kalian gak akan sembuh. Buat tidur aja, nanti akan hilang sendiri kok, biasanya 3 hari. Banyak-banyak manifestasi ya, tulis apapun yang kalian inginkan, karena ini kebetulan juga nisfu Sa'ban ya, separuh di bulan Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Jadi afirmasi positif ya, tuliskan sesuatu yang kalian inginkan, bikin jurnal, scripting ya, manifestasi, agar kedepannya apapun yang kalian inginkan akan kalian dapatkan. Belajar scripting ya. Apa sih kak scripting? Scripting itu masih muter guys jaringannya. Scripting itu tuliskan sesuatu yang kalian inginkan seolah-olah kalian sudah mendapatkan itu. Maksudnya gini, misalkan ya kalian ingin mobil yang warna merah, mobil sedan misalkan ya. Tuliskan ya, bismillah dulu, alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan sangat bahagia sekali karena aku sudah mendapatkan ya, atau karena aku sudah memiliki mobil sedan warnanya merah ya, aku sangat bahagia sekali. Ucapkan terima kasih ya, rasakan energinya, kebahagiaannya. Oke? Bentar ya guys. Ini nih, aku yang gak sabaran, jadi jaringannya muter terus, padahal ini Jakarta ya, padahal ini nggak di pelosok. Ayo dong, sambil nunggu matahari ya, sini tadi masih panas. Sebentar. Ayo sayang.
bisa sambil ngopi-ngopi guys. Puasa ya, pada puasa hari ini, puasa pertengahan Sa'ban ya. Untuk teman-teman yang menjalankan puasa hari ini, sunnah untuk puasa ke depan ya, sampai akhir. Untuk yang teman-teman yang terbiasa puasa Senin Kamis, maka nggak diwajibkan ya, nggak disunahkan untuk puasa dari 15 sampai terakhir ya. Puasa seperti biasa aja Senin Kamis ya. Niatnya 2. Dan untuk teman-teman yang terbiasa puasa Daud juga nggak disunahkan ya. Jadi tetap jalani puasa Daudnya. Dapat 2 pahala itu. Dapat dari puasa Daud, dapat juga dari puasa bulan Sa'bannya. Oh, muter guys, muter. Ayo dong. Ayo. Kenapa seperti ini? Oh, sebentar ya guys. Hai. Sorry ya. Kita sambung lagi. Ini siapa lagi nih? Kak Gading. Semoga saya bisa menjalin proses healing dan move on ini. Semoga dia bahagia dengan pilihannya, biarlah hanya saya yang tahu pahit manisnya. Rasa sakit ini, inilah takdir hidupku. Oh no, bukan. Jangan seperti itu Kak ya, Kak Gading. Kak Gading harus bisa ya, harus bisa move on, harus bisa sembuh. Jangan pakai semoga kalau afirmasi guys ya. Afirmasi positif apapun jangan pakai semoga. Semoga itu doa ya. Kalau afirmasi, aku pasti bisa move on ya, aku pasti bisa sembuh, aku pasti bisa healing ya. Jadi pastikan jangan pakai semoga. Kalau ngedoain orang semoga cepat sembuh. Nah, kalau afirmasi untuk diri sendiri, pasti aku bisa, pasti aku sembuh. Oke. Dan untuk membantu kakak move on, kakak bisa sibukkan diri kakak ya dengan diri sendiri, bahagiakan diri ya. Jangan fokus ke dia ya, jangan fokus ke yang lalu, jangan fokus ke dalam rasa sakit itu ya. Rasakan aja, nikmati, berdamai dengan rasa sakit itu. Oke. Aku suka setiap bacaan kakak, nyantain tapi kena banget. Makasih kakak, resonate kak. Oke. Yang benar aku di ghosting. Ya benar aku di ghosting balik kak ya. Kalau Kak Mega, siapapun ya teman-teman semuanya, kalau di ghosting seseorang, ghosting balik, nggak usah dikejar, nggak usah bingung, nggak usah mikirin energi apapun. Sibukkan diri kalian dengan hal-hal yang kalian sukai ya. Mau karaokean, suka menulis ya, menonton sesuatu yang positif ya, jangan sesuatu yang negatif yang memancing emosional kalian. Oke? Nanti energinya akan ketarik. Dia mengejar 8 tahun dan kami jadian tidak tahu ya Pak. Jadian tidak 1 tahun dipaksa berpisah oleh keluarga. Terlalu banyak perbedaan. Oke. Lepaskan saja Kak ya. Lepaskan, ikhlaskan. Ada sesuatu di balik itu ya. Tuhan hanya akan mempertemukan orang-orang yang baik untuk kita. Tuhan tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. Jadi lepaskan saja, mungkin dia bukan yang terbaik untuk kakak, jadi ikhlaskan ya. Sesuatu yang diambil dari diri kita itu tandanya ya bahwa mereka itu nggak baik untuk kita, nggak bagus untuk diri kita. Jadi ya lepaskan saja, karena begitulah cara Tuhan menyayangi kita ya. Kita akan dijauhkan dari orang-orang yang menurut Tuhan tidak baik untuk kita. Oke. Mungkin kita menganggap orang itu baik ya, orang itu mencintai kita, orang itu baik untuk kehidupan kita, tetapi kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Malah kedepannya mungkin ya, kalaupun kakak misalkan nih Kak Mega ya bersatu dengan dia, sementara ada banyak pertentangan dari keluarganya ya,
kalian saling mencintai, misalkan ya, kalian memaksa kalian bersatu ya, berdoa terus kepada Tuhan, ya Tuhan satukan aku dengan dia, oke, dikabulkan dengan Tuhan, disatukan. Tetapi kita nggak tahu kedepannya kakak akan semakin tersakiti ya, kakak akan semakin mungkin banyak pertentangan dengan keluarganya. Nah itu dia yang harus kakak ambil pelajarannya ya, syukuri mungkin ya Tuhan masih sayang sama kakak, dengan kakak dipisahkannya dengan dia, dijauhkannya seorang dari hidup kita. Cara Tuhan itu unik ya, menyayangi kita Tuhan itu unik. Terkadang kita ya kalau kita ambil hikmahnya ya, dia itu siapa ini, Kak Gading lagi, dia itu DF Gemini, saya yang nonton video ini DM Aquarius yang ghosting DF. Oh yang di ghosting DF, biasanya yang lari itu DM Kak ya. Jadi gini, DM itu bukan gender ya, bukan laki-laki atau perempuan. DM dan DF itu energi ya. Energi dalam diri kita itu ada dua energi, feminin dan maskulin. Oke, ketika dua energi itu tadi nggak seimbang ya, antara energi feminin dan maskulin nggak seimbang, nggak balance ya. Kalau cowok biasa dominannya maskulin, kalau cewek dominannya feminin, tetapi kebanyakan ya orang kebalik. Energi yang dominan itu biasanya cewek maskulin ya, dia yang berkorban, dia yang berjuang, dia yang mengejar, dia yang ya begitu. Kebanyakan sekarang kebalik juga, cowok energinya feminim ya, dia hanya diam menunggu, dia yang nunggu diperjuangin ya, nunggu diajak duluan, itu nggak boleh ya, harus balance dua-duanya. Caranya menyeimbangkannya gimana Kak? Meditasi ya. Kecil suaranya, aku nggak tahu ya kecil kenapa, padahal aku udah pakai speaker dua-duanya, aku pakai semuanya ya speaker nih, teman-teman boleh tahu ya, ini udah aku pakai dua-duanya, taruh di mulut lagi masih nggak jelas, aku nggak tahu masalahnya di mana ya. Ini aku nggak pakai. Kak, saya mau nanya, apakah mantan suami, oh ini yang tadi ya, jadi kakak harus personal reading untuk ngecek energi suaminya, energi personal ya, menarik energi suaminya. Oke, malam Mbak Yoni tadi sudah ya. Oke, komentar yang kedua, bentar guys, aku dari kemarin loh pengen jawab komentar ini tapi enggak, sinyalnya jauh soalnya, sebentar ya teman-teman ya. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Masih juga muter. Oke. Video. Ayo. Ya dong. Sama aja ternyata. Aku pikir pakai apa namanya? Pakai HP kakak ya, tapi tetap aja sama aja guys. Aduh, nggak tahu deh, besok aku catat pertanyaannya lagi, nanti aku catat ya. Kita akan cek energi hari ini ya, mau tahu energinya, energi siapa yang ketarik. Energi hari ini kita tarik satu, sesuaikan ya, jika bacaan ini cocok ya, cerita kalian masuk, berarti energi ini untuk kalian, jangan bertanya lagi ya Kak ini untuk siapa, sesuaikan. Jika cerita kalian masuk berarti ini ceritamu ya, energimu yang ketarik, tetapi nggak 100%, aku ingetin ya, jika ingin 100% cocok, resonate, harus personal reading ya. Pastikan berdoa dulu sebelum mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Offline guys, nggak bisa, udah deh, nanti aja aku catat ya pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan tarik
Energi siapa yang ketarik? Siapakah yang ketarik? Oh, terjebak. Kalian butuh keseimbangan. Kalian butuh keseimbangan. Kejebak ya. Nggak tahu mau berbuat apa. Bingung ya, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau berbuat apa. Aku melihat di situ kalian diminta untuk masuk ke dalam pemahaman yang dalam ya, meditasi seperti yang aku bilang. Kalian bisa menemukan jawabannya agar kalian bisa menyeimbangkan ya energi feminim dan maskulin pada diri, antara ego dan hati itu bisa seimbang kalau kalian meditasi, banyak-banyak meditasi ya. Tuh kalian mengabaikan pesan semesta yang datang ya. Jadi jika kalian mengabaikan pesan-pesan semesta, kalian akan tersesat nanti. Karena kita itu dituntun ya, dalam kehidupan ini kita udah dituntun sama Tuhan melalui banyak hal ya, bisa lewat video yang datang yang menghampirimu, atau bisa lewat seseorang ya, bisa lewat masalah yang kalian dapatkan, bisa lewat angel number ya, angka-angka kembar. Jadi jangan diabaikan, itu cara semesta membimbing kita ya. Jadi perlu diperhatikan. Artinya cari di Google ya, karena Google udah itu sekarang udah canggih ya. Kita akan cek, kita akan tarik energinya. Sebentar guys, aku tadi nggak siapin dulu. Oke. Ada yang terjebak dalam suatu hubungan, nggak tahu dalam situasi ya, nggak tahu harus berbuat apa, nggak tahu jalan mana yang harus ditempuh ya, bingung arah mana yang harus diambil. Kita akan lihat, kita akan tarik dulu feminim dan maskulin, takdir ya. Energi hari ini, energi siapa yang ketarik? Kenapa ada broken the road dan to be fair? Oh, keseimbangan finansial juga bisa ya. Kartu 3 ikan juga indikasi cinta segitiga masuk, tapi nggak semua sesuaikan ya, ada masalah keuangan juga di sini. Banyak mendung. Oke. Oh, pembayaran karma ya, pembersihan ini. Jadi kalian mau nggak mau harus di situ. Kalian dicambuk, kalian akan sakit dalam hubungan ini. Banyak ketidakjujuran ya, banyak yang ditutup-tutupi, entah itu apa ya, banyak sekali yang ditutupi. Ada surat, kalian terhubung lewat komunikasi, saat ini kalian sedang berkomunikasi. Surat juga, aku nggak tahu ini surat apa. Kalian menerima kabar, keputusan, ada surat keputusan di sini. Oh my god guys, ada suara di masjid, ini bakal berisik dong. Ada yang memutuskan cinta segitiganya. Wow, ambil satu, ada cinta di sini ya, cinta segitiga yang ketarik, cinta segitiga lagi. Why? Kenapa? Ada yang ingin meninggalkan ya, makanya ada frog in the road di sini, bingung memutuskan mau pergi atau bertahan energinya, karena masih ada cinta ya, masih menatap cintanya, masih berat energinya, dan itu sangat sakit sekali. Energi siapa lagi?
nggak tahu ini apakah energimu atau energi seseorang ya. Ada energi satu di sini, orang baru ya, kalian terkoneksi dengan orang baru atau seperti apa. Rider on off ya, ada yang energinya datang dan pergi. Energi satu juga wow ya, seseorang akan datang membawa kabar ya, ingin peluang dan kesempatan di sini. Seseorang yang dulu mungkin berusaha untuk pergi dari kalian, tetapi energinya dia nggak bisa ngelupain kalian ya. Mungkin dia menutupi itu, menutupi perasaannya itu. Oke, dia nggak mengatakannya, dia nggak mau jujur bahwa dia mencintaimu. Oke, dia ingin datang, ingin berkomunikasi ya. Mungkin kalian belum mendapatkan kabarnya, berharap akan ada kabar di sini yang datang ya, karena energinya masih kamu ya. Dia datang ingin peluang dan kesempatan ya. Seseorang memutuskan datang di sini, seorang maskulin. Oke, seorang maskulin. Jika kalian menonton seorang feminim ya, terserah. Sekali lagi bukan gender ya, feminim bisa cewek, feminim juga bisa cowok ya, maskulin juga energinya bisa terbolak-balik. Oke, seorang maskulin, anggap aja seorang pria deh ya, terserah kalian deh. Jadi aku jadi itu guys, astaga. Oke, seorang maskulin dia mencintai ya, seorang maskulin memutuskan untuk datang karena apa? Dia pernah pergi dari kalian, tetapi energinya masih kalian, cintanya masih di kalian, masih berat, masih menatap. Mungkin dia udah terkoneksi dengan seseorang di sana, udah memulai hidup baru dengan seseorang di sana, tetapi apa? Tetapi dia nggak bisa ngelupain kalian. Dia tetap mencintai kalian sehingga dia memutuskan untuk datang di sini ya, memutuskan untuk memberi kabar ya, menanyakan kabar mungkin. Oke, dan dia ingin peluang dan kesempatan untuk memulai hubungannya lagi ya. Dia merahasiakan kedatangannya, mungkin dia akan membuat kejutan di sini. Tiba-tiba aja kalian terkejut, tiba-tiba dia ngasih kabar ya, setelah lama mungkin dia menghilang, mungkin setahun 2 tahun dia nggak ada kabar, tiba-tiba dia datang. Ya, tiba-tiba dia menanyakan kabar. Oh, mantan yang balik lagi nih. Seorang feminim. Oke, feminim juga menunggu, mencari-cari tahu, sakit ya dalam penantian. Kalian saling mencintai, aku lihat ya. Ada energi yang akan diperbarui di sini ya. Ketakutan, kekhawatiran. Wow, gunung. Oke. Perasaan yang semakin kuat dan dalam. Oke, ini bukan masalah cinta segitiga ya aku lihat, tetapi masalah keuangan ya. Jadi nggak ada energi cinta segitiga aku lihat ya. Masalah keuangan. Aku lihat orang ini ada masalah keuangan. Gak tentu arah, juggling ya, takut, khawatir, kekhawatiran, gak tahu, ada rahasia di sini. Ada yang disembunyikan mungkin ya, tentang keuangannya itu. Sementara dia perasaannya kuat banget ya. Ada di sini, ada kerinduan, ada banyak ya, keinginan untuk merengkuh, keinginan untuk bersama, keinginan untuk ke sana. Guys, sorry. Ini dewasa ya. Keinginan ini energi-energi yang energinya ke itu ya, hasrat ya, keinginan, hasrat ada sangat kuat sekali di sini. Dia menyembunyikan masalah keuangannya, guys. Oh, no. Aku tadi sudah nggak mau lihat ke depan ya, tetapi kenapa ketarik energinya ke depan? Ada rumah. Oke, ada kehadiran orang ketiga di sini. Orang ketiganya punya anak dan punya rumah. Wow, guys. Koneksi spiritual mereka. Pembayaran karma ya. Wah, tahu apakah ya seperti yang aku bilang tadi ya, dia mungkin udah terkoneksi, bahkan mungkin dia sudah menikah, aku nggak tahu ya. Ada energi orang ketiga di sini. Ada juga anak ya. Energi orang ketiga ini, feminim orang ketiga, dia atau mungkin dia sudah berumah tangga ya dengan orang ketiga ini, aku nggak tahu. Sesuaikan ya guys. Punya anak atau orang ketiga ini lebih muda ya, sesuaikan energinya. Makanya ada kartu ikan ya, dari awal sudah ketarik energi utamanya, energi cinta segitiga.
Ingin melangkah memulai awal baru ya, sakit hubungannya nggak jelas ya, tapi cintanya aku lihat ke kamu, makanya dia kembali lagi ya. Nggak tahu apakah dia putus dengan cinta segitiganya, dia putus dengan orang ketiganya, ada indikasi itu juga, sehingga dia balik lagi ke kamu. Peluang dan kesempatan, ingin peluang dan kesempatan. Jadi ya, aku nggak akan klarifikasi lagi karena udah jelas ya. Biasanya aku klarifikasi karena videonya udah panjang, nanti aku ngeditnya lama guys. Kita cek energinya dia, perasaannya dia kepadamu. Tetap bolak-balik ya, kita klarifikasi lewat tarot. Energi dia, seseorang. Energi kalian udah balance ya, kamu dan dia energinya seimbang, sehingga dia datang di sini kayak gitu. Ketika kalian mungkin sudah nggak berharap lagi ya, ini namanya tarik menarik tuh. Ketika kalian fokus ngejar dia, ketika dia ghosting nih dulu ya, mungkin kalian fokus ke dia, fokus mungkin teleponin dia nggak jawab ya, fokus ngechat dia nggak bales, mungkin cuma di read doang atau bahkan kalian diblokir ya. Kalian terus ngejar dia, mencari-cari tahu mungkin di media sosial bagaimana kabarnya dia, bla bla, atau mungkin kalian kepo di tarot ya. Kalian tuh mengirimkan energi, maka energinya dia akan semakin lari, semakin jauh ya. Ketika kalian sudah nggak fokus ke dalam hubungan, ketika kalian sudah nggak fokus ke dalam dia ya, nggak mikirin dia ya, sudah lupa, kalian udah sibuk dengan kehidupan kalian sendiri, dengan hobi kalian, dengan pekerjaan kalian, fokus ke dalam karir, maka apa yang terjadi? Itu namanya ada keseimbangan energi ya, dia datang. Oke, jadi ya jalanin saja ya. Jika dia datang, kalian nggak usah menolak, saranku ya. Tetap koneksi dengan baik aja, tapi jangan mengungkit-ungkit yang sudah lalu. Kenapa kamu dulu ghosting, kenapa ini, kenapa itu, no ya, sudah lupakan yang lalu, buka lembaran baru ya. Aku lihat dia mencintaimu, aku lihat dia cinta sama kamu. Jadi jika kalian berharap dia datang ya, jika kalian ingin memberi dia peluang dan kesempatan baru lagi, maka jangan diungkit-ungkit lagi yang lalu. Oke? Buka lembaran baru, maafkan dia, lupakan yang sudah lalu. Ya, seseorang yang ada pertengkaran, ada energinya dia ya, dia kacau hidupnya, mungkin putus dengan orang ketiga. Aku lihat seseorang. Ini yang kalian pikirkan ya, seseorang yang pernah menarik diri ya, seseorang yang pernah ada komitmen dengan kalian. No, bentar guys, energi dia gini ya. Orang ini aku gak tahu apakah dia putus ya, putus, kacau hubungannya bersama orang ketiga ya, ada kartu sabit juga. Oke. Orang ini menarik diri dari komitmennya, seseorang menarik diri, atau bisa juga ini seseorang yang dulu pernah menarik diri darimu, seseorang yang pernah putus dari hidupmu. Dia menunggu waktu untuk bisa datang. Energi seseorang yang kamu pikirkan, seseorang yang kamu pikirkan. Mungkin dia sudah ngasih kabar sehingga ada energi ini ya, kalian bingung mau beri jawaban mungkin ya. Bagaimana, aku harus apa, apakah aku harus menerimanya? Ikutin aja kata hatimu, ikutin intuisimu. Dia pun gak bisa fokus ke dalam pekerjaannya, dalam keuangannya, sedih. Lihatlah, ini kartu kemarin energinya ketarik lagi ya. Ada kesedihan, ada rasa kehilangan ya, terus memikirkanmu, banyak penyesalan di sana karena cinta. Jangan disia-siakan loh guys ya. Kalau daripada kita mencintai, lebih baik kita dicintai. Kalau kita dicintai, maka kita akan diratukan ya. Berbeda dengan kita mencintai, kita yang akan berkorban, kita yang akan mengejar, kita
jangan. Jadilah feminim seutuhnya. Feminim itu hanya diam, feminim itu hanya dikejar, feminim itu hanya diperjuangkan, ya. Naikkan energi feminim buat cewek-cewek, ya. Jangan mengejar. Wah, cowok-cowok juga jangan jadi feminim, ya. Tuh, dia cinta loh, guys. Wow, aku merinding. Cintanya begitu besar nih, cintanya begitu apa namanya? Lihatlah, cintanya sangat meluap-luap di sini. Beri kesempatan, ya, saranku. Beri kesempatan sekali lagi. Buka lembaran baru. Nggak tahu ini berlaku untuk suami juga, ya. Suami kalian mungkin pernah pergi, ya. Jika umurnya di bawah 40 tahun maka beri kesempatan, oke. Jika umur dia lebih dari 40 tahun maka saran aku jangan. Oke, karena seseorang yang umurnya sudah lebih dari 40 tahun, dia berbuat kesalahan, dia selingkuh, dia KDRT, dia mabok-mabokan atau judi, ya. Jangan lagi diberi kesempatan. Karena apa? Karena seseorang itu batasnya, ya, 40 tahun mengalami perubahan, ya. Apa namanya? Dia akan dimurnikan tuh, mengalami perubahan energi, ya. Jika dia masih sifatnya masih seperti itu, nggak berubah di umur 40, maka dia akan tetap seperti itu sampai selamanya, sampai tua. Jadi, ya, kalau dia umurnya masih 40 ke bawah, maka beri dia kesempatan, oke? Ada potensi dia akan berubah. Tetapi jika umur 40 tahun ke atas, ada potensi dia tidak akan bisa berubah. Batas kenakalan seseorang itu sampai umur 40, ya. Waalaikumsalam. Siapa, guys? Seorang yang kalian pikirkan, wow, cinta. Ada cinta, ya, berharap. Dia berharap. Dia punya harapan tuh, memulai awal baru, ya. Berharap sesuatu, ada pembaharuan di sini, berharap awal baru, hidup baru mungkin, ya. Jadi sekali lagi, ya, jika dia umurnya 40 tahun ke bawah atau 40 tahun pas, maka terima dia, ya. Beri dia kesempatan sekali lagi. Bingung juga memutuskan, ya. Dia dihianati, ya. Ada pengkhianatan di sini, atau dia pernah mengkhianati kalian, menghadirkan orang ketiga, ya. Cinta segitiga di waktu mungkin dia dulu sukses, ya. Dia sudah banyak uang, mungkin pekerjaannya sudah mapan, ya. Kemudian dia menghadirkan orang ketiga, ada energi itu, ya. Meninggalkan keluarganya, ya. Ada pengkhianatan di sini, guys. Ada luka, ada pengkhianatan yang dia alami, yo, dari seorang feminim. Jadi, ya, seperti yang aku bilang tadi, ya, beri dia kesempatan. Kak, aku udah terlanjur sakit, aku udah terlanjur ini, tetapi dia mencintaimu, ya. Beri sekali lagi kesempatan. Itu saranku. Jika kalian ingin resonate 100%, ya, kalian mungkin bingung ini energiku atau bukan. Jika kalian ingin resonate 100%, maka silakan personal reading, ya. 250 itu kalian akan mendapatkan video berdurasi 30 menit ke atas, ya. 30 sampai 60 bahkan sampai 1 jam, ya, biasanya. Tergantung masalah kalian. Dan itu harganya nggak berubah, tetap segitu, ya. Mau durasinya panjang juga tetap segitu. Pertanyaannya juga nggak dibatasi, ya, terserah mau bertanya seberapa, ya. Kalian kalau mau personal reading, ceritakan sedikit dulu permasalahan kalian apa, kemudian kalian tanyakan, ya. Jangan kalian datang, Kak, ingin personal reading, nampakku ini, nama pasanganku ini, tetapi kalian nggak menceritakan sedikit permasalahan kalian.
ya mungkin kalau ada pertengkaran bla 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 gitu, apakah, nah baru kalian bertanya, apakah dia akan kembali, apakah dia masih mencintaiku, apakah dia cinta orang ketiganya, apakah dia merindukanku, memikirkanku. Nah itu baru bisa ditarik energinya ya. Apa kata angel untukmu? Jaga kesehatan ya. Kalian minta untuk jaga kesehatan. Apakah kalian sedang tidak baik-baik saja di sini? Terutama ini kesehatan 7 cakra ya. Maka banyak-banyak meditasi. Karena apa? Karena akar dari kesehatan kita itu ada di 7 cakra utama kita. Jadi banyak-banyak meditasi. Menaikkan kesehatan kalian. Itu bisa meningkatkan kesehatan kalian jika kalian rajin meditasi ya. Jika cakra-cakra kalian bersih, aktif ya, seimbang, oke, maka kalian kesehatannya terjaga, baik itu kesehatan fisik ya, kesehatan tubuh, kesehatan mental, pikiran ya, kalian akan seimbang di sini. To be fair, kalian diminta untuk menyeimbangkan cakra-cakra ya. Tuh kan, pemulihan. Akan ada pembaharuan di sini, akan ada pemulihan hubungan ya, akan ada hubungan yang akan diperbaharui. Ya, ini juga bisa jadi ada seseorang yang sakit yang nggak tahu apakah kalian ataukah dia ya. Ada penyembuhan di sini. Dengan apa? Dengan meditasi. Itu bisa meningkatkan kesehatan kalian ya. Kenapa ini nyambung guys? Improving health dan recovery. Seimbangkan cakra yang ada dalam diri kalian. Agar apa? Agar kesehatan kalian terjaga. Agar apa? Agar bisa memulihkan ya, luka ya, baik luka batin ataupun luka fisik ataupun penyakit-penyakit tubuh ya, dengan meditasi. Mungkin ini ada pesan ya untuk kalian mungkin yang mengalami sakit, penyakit tertentu ya, baik penyakit lambung, nyeri-nyeri otot ya, penyakit jantung, paru-paru, penyakit migrain ya, darah tinggi, apapun penyakitnya, meditasi obatnya ya. Kalian nggak perlu ke rumah sakit, hanya meditasi itu aja. Penyakit apapun itu kuncinya di 7 cakra kita. Bersihkan. Cara membersihkannya ya dengan meditasi. Bertanyalah kepada malaikatmu jika kalian kebingungan ya, apa yang harus kuperbuat ya, apakah aku harus menerimanya dia kembali atau seperti apa ya, ada rasa kebingungan di sini aku lihat. Maka bertanyalah kepada Tuhanmu, bertanyalah kepada malaikatmu. Dengan apa? Dengan berdoa. Yang muslim kalian bisa istikharah ya, istikharah apakah aku harus menerima dia atau seperti apa, kalian istikharah, minta petunjuk kepada Tuhan. Kemudian setelah kalian sholat istikharah ya, kalian baca Al-Quran random. Oke, surat apapun tuh ketika kalian buka langsung, nggak harus kalian tentuin suratnya apa, buka langsung baca ya, dua halaman ya, kalian baca semua. Kemudian kalian jumlahin huruf shin ya, huruf shinnya sama huruf kha. Jika kebanyakan huruf kha-nya maka lanjutkan, terima dia khair ya. Tetapi jika kebanyakan shinnya itu syar, berarti nggak bagus, maka jangan dilanjutkan. Tetapi jika seimbang itu sama ya, sama-sama banyaknya, sama-sama sedikitnya, maka kalian harus mengulanginya lagi sampai 3 kali ya, sampai benar-benar kalian menemukan jawaban yang pas. Oke, kalian akan mendapatkan sesuatu yang romantis di sini. Jadi ya, tanyakan pada hatimu, tanyakan pada Tuhan ya, minta petunjuk ya. Tapi sekali lagi aku bilang, orang ini mencintaimu. Daripada kita yang mencintai, lebih baik kita yang dicintai. Oke guys. Udah lama aku rasa. Selamat sih, makasih banyak ya teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Sekali lagi yang mau personal reading silakan ya, ada WA di situ. Tunggu ya guys, jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif, banyak-banyak meditasi ya untuk menjaga kesehatan kalian ya,
agar energinya seimbang. Oke, sampai ketemu guys, love you, dah.